Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang, Bu. Saya harap semuanya tidak ngantuk ya. Iya, Bu. Saya calon guru penggerak angkatan 9 di SDN 10 Kota Baru akan coba memaparkan tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Penerapan pengalaman yang telah saya lalui akan saya coba untuk memaparkan kepada ibu-ibu semuanya, supaya kita semuanya di sekolah ini akan bisa menerapkan budaya positif untuk jangka panjang nantinya. Istilah lain dalam menyebarkan pemahaman adalah diseminasi. Baiklah ibu-ibu, bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah menghadiri diseminasi saya yang siang hari ini. Yang mana konsep inti budaya positif yang akan saya coba sajikan yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang semua poin ini nanti akan kita pelajari dan kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Selanjutnya, poin yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Prinsip pembelajaran diferensiasi itu adalah belajar sesuai kebutuhan anak, bukan sesuai dengan kebutuhan guru. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu. Selama ini kita di sekolah, kita sudah memakai dua macam pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpihak kepada guru. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, siapa di antara ibu-ibu dan bapak yang memakai pembelajaran di sekolah? Apakah memakai pembelajaran berpihak pada murid ataukah pembelajaran berpihak kepada guru? Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, selama ini kita belajar berdasarkan pembelajaran ya. Bu, Ya. kami biasanya kan, Bu, itu pembelajarannya berpihak kepada murid. Ya, bagus. Sebaiknya kita di dalam pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Jangan kita yang minat kita yang diusahakan, tetapi minat muridlah yang harus kita usahakan supaya murid kita senang dan belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, bukan kebutuhan guru. Nah, hal tersebut adalah pembelajaran yang selalu ditekankan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ibaratnya pendidik adalah seorang petani. Petani harus bisa menuntun tanamannya menjadi tanaman yang subur. Walaupun tanaman tadi awalnya gersang, guru berusaha untuk menjadikan tanaman tersebut menjadi tanaman yang berkembang dengan baik. Apapun usaha harus dilakukan oleh guru, dan semuanya itu terdapat dalam profil
profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada diri peserta didik kita. Yang pertama yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebelum kita tanamkan karakter-karakter yang lainnya, ada baiknya kita tanamkan karakter beriman dan bertakwa. Bagaimana dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dimensi yang berikutnya yaitu kebinekaan global. Kebinekaan global adalah beragam-ragam yang kebinekaan yang global adalah beragam-ragam suku, beragam-ragam adat, beragam-ragam agama yang ada di Indonesia kita ini. Maka jangan jadikan itu suatu perbedaan, karena beragam tersebutlah kita akan menjadi lebih bersatu. Ya, terima kasih atas tanggapannya ibu-ibu. Bisa kita lanjutkan. Nampaknya sangat semangat sekali. Terima kasih ya. Nah, untuk dimensi ketiga yaitu bernalar kritis. Ya, dimensi ketiga yaitu adalah bernalar kritis, di mana murid itu diharapkan untuk berpikir secara kritis dan mampu untuk memberikan tanggapan apapun yang membangun. Kemudian adalah bergotong royong. Bergotong royong ini bukan hanya kerja bakti, tetapi adalah cara kita menerapkan kepada anak tentang berkolaborasi. Ya, selanjutnya adalah kreatif. Kreatif adalah anak dituntut untuk menjadi berperilaku menjadi seperti yang tidak hanya menerima, tetapi dia bisa mengkreasikan suatu aktivitasnya menjadi lebih baik dan terbaru dan berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Murid dituntut untuk mandiri, dan itu adalah usaha guru untuk membentuk karakter murid tersebut supaya menjadi mandiri, bisa bekerja sendiri, bisa mengerjakan sesuatu sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itu semua sudah dimensi pelajar Pancasila. Kalau ada ibu-ibu ingin yang kurang ragu tentang dimensi, boleh. Sudah mengerti? Sudah. Ya, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan kepada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dalam konsepnya kita berpikir bahwa guru bisa mengontrol murid. Apakah seperti itu selama ini? Iya, padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid tersebut. Murid tersebut melakukan sesuatu harus sesuai dengan dalam dirinya. Tidak bisa kita mengontrolnya, karena itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Harus ada dorongan dari dalam. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan. Maksudnya, kita selalu memberikan seperti kita kontrol terus, kita ajak terus, nanti lama-lama dia tidak akan bisa menjadi mandiri, selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jangan terlalu banyak kritik, nanti anak tidak bisa
untuk membangun dirinya, karena kita terlalu banyak menuntut. Itu ilusi teori kontrol tersebut. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa tidak boleh memaksa murid, apalagi anak kecil, itu tidak boleh dilakukan, karena nanti bisa membuat murid menjadi, hubungan murid dengan guru menjadi tidak harmonis, karena selalu dipaksa. Itu tidak suatu hal yang tidak baik. Baiklah, untuk materi selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami orang lain. Bukankah seperti itu, ibu-ibu? Iya. Kita tidak bisa mengubah orang, padahal selama ini kita yang dituntut untuk mengerti terhadap orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal sebenarnya perilaku buruk bukan semata-mata kesalahan, selalu kesalahan. Padahal semua perilaku yang ditunjukkan oleh murid ataupun guru rekan sejawat itu mempunyai tujuan. Ada tujuannya masing-masing. Kita tidak boleh mengklaim itu adalah suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, tidak bisa orang lain. Seperti kita melakukan genggaman, ada sesuatu di dalam genggaman kita. Kalau diri kita tidak ingin membuka genggaman tersebut, maka orang lain tidak akan bisa untuk membukanya, walau apapun bujukan dan rayuannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah bujukan dilakukan tapi gagal, nanti akan terjadi pemaksaan. Nah, padahal yang diperlukan hanya kolaborasi, ya, saling komunikasi yang baik. Kemudian model berpikir menang kalah. Di dalam dunia pendidikan, di dalam memberikan motivasi yang baik, kita tidak berpikir tentang menang-menang, tapi kita harus bisa menerapkan pola pikir kontrol tersebut dengan baik. Kemudian materi yang kedua, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena disiplin itu tidak kita mulai dari diri kita. Itu makanya menjadi tidak nyaman. Tapi coba kita mulai dari diri kita, maka disiplin itu akan enjoy saja. Nah, kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang menampilkan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab. Jika kita ingin menerapkan disiplin, maka kita harus melakukan disiplin pada diri kita sendiri dulu. Maka di situ terletaknya kesadaran dan jiwa yang bertanggung jawab tersebut. Setelah kita menghormati diri sendiri, maka kita bisa menghormati orang lain dengan sikap disiplin yang telah kita lakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang keluar dari dalam diri, bukan atas dorongan orang lain. Kalau motivasi ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperbuat atas dorongan orang lain. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yang akan saya coba, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai
tersebut tidak memandang, oh ini orang Minang, ini orang Jawa, tidak, ini orang Islam, ini agamanya Kristen, tidak. Semuanya harus bisa melakukannya. Contohnya profil pelajar Pancasila. Itu adalah kebajikan universal tersebut. Seperti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Ibu Primary Years Program. Itu adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Semua nilai-nilai kebajikan itu telah diterapkan di sekolah, dan itu penguatannya yang kita pakai adalah profil pelajar Pancasila, ya. Disarankan oleh yang dipahami oleh Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan di sekolah kita. Kemudian materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita inginkan, seluruh lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar, ya. Semuanya ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup, kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Semua itu wajib, dan kita berusaha untuk mencari dan memenuhi kebutuhan tersebut supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, setelah kita melewati bertahan hidup, kita mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan dengan baik, maka kita ingin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun kita punya rumah, punya pakaian, dan punya segalanya, tetapi rasa dari hati kita ingin disayang, ya, ingin diterima oleh orang lain. Nah, kita ingin bekerja sama dengan orang lain, kita ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita tidak ingin mandiri, kita tidak ingin dikucilkan, tidak ingin sendiri. Nah, kita selalu berusaha melakukan yang terbaik supaya nanti kita diterima di lingkungan manapun. Kemudian setelah bertahan hidup kita dapatkan, kemudian kasih sayang telah kita dapatkan, maka yang ketiga kita ingin penguasaan. Pasti setiap manusia ingin seperti kedudukan, seperti keinginan untuk dianggap, seperti memimpin dan berprestasi. Itu adalah mutlak adanya. Kita sudah mendapatkan keamanan, seperti bertahan hidup, kemudian kasih sayang. Yang ketiga ingin penguasaan. Kita ingin didengar, kita ingin berkuasa, kita ingin memimpin sesuatu. Kemudian yang keempat, setelah ketiga kebutuhan kita dapatkan, kita ingin kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya
Seperti apa tujuan kita? Apa cita-cita kita? Kita yang akan memilihnya. Kita tidak mau terikat oleh orang lain. Itu adalah kebutuhan manusia. Kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Baiklah, yang kelima adalah kesenangan. Setelah keempat kebutuhan kita dapatkan, yang terakhir kita pasti ingin kesenangan. Kesenangan ini wajar, seperti kita ingin berbahagia dengan teman, kita ingin jiwa humor, dan mungkin kan kita diam-diam saja. Itu berarti kebutuhan kita tidak terpenuhi. Tetapi kalau lengkap sudah kebutuhan kita terpenuhi, maka segala sesuatu akan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Ibu-ibu. Bisa kita lanjutkan? Ya, terima kasih. Untuk poin yang kelima ialah motivasi perilaku manusia. Setelah kita mendapatkan semua kebutuhan, itu ada bagian dari motivasi kita untuk melakukan sesuatu tersebut. Ada dua macam motivasi di sini. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah kita datangnya dari dalam diri kita, tanpa orang lain. Bagaimana kita menghargai diri kita, itu adalah motivasi intrinsik. Kita ingin membuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Tidak bisa orang untuk merayu-rayu atau membujuknya, tapi kita melakukannya atas keinginan sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik dilakukan atas dorongan orang lain. Kita takut tidak nyaman, atau kita takut dapat hukuman. Seperti itu juga murid kita. Murid kita bisa melakukan tugas dari kita, bisa jadi itu adalah keinginan dirinya sendiri, ataupun hanya karena takut dihukum, takut dikasih sanksi. Nah, itu bisa kita pahami nantinya setelah kita mengetahui beberapa keinginannya nanti. Setelah kita lakukan asesmen nanti. Kemudian kita pahami dengan tes-tes berbagai macam, bisa kita mencari tahu kebutuhan apa yang diinginkannya. Itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik, yaitu hanya tidak ingin dihukum, hanya ingin merasa nyaman. Walaupun dia tidak suka sama seseorang, tetapi dia mendapatkan perlindungan. Itu bisa saja dia melakukan sesuatu untuk mendapat perlindungan saja, bukan dari dalam dirinya. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua itu adalah ingin mendapatkan imbalan. Seperti murid kita, ada sebagian yang hanya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari guru atau dari temannya. Dia melakukan itu bukan karena dari dalam dirinya, tetapi hanya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang ada pada diri manusia. Semuanya itu ada. Kemudian berdasarkan motivasi tersebut, kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan 3 cara. Ada 3 cara yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah dan kita dapatkan solusi. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu adalah tidak terencana. Nah, sebelum kita mulai materinya, saya mau bertanya dulu sama ibu-ibu sekedar bapak sekalian. Dalam 3 macam cara untuk menyelesaikan masalah ini, mana yang biasa kita lakukan? Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, yang selama ini yang sering kita lakukan yang
hukuman jika dia membuat kesalahan. Iya, itu yang selama ini kita lakukan. Hukuman itu kita berikan, umpamanya murid kita terlambat datang ke sekolah. Teman-temannya sudah selesai upacara, dia baru datang. Terus kita kasih dia hukuman siram tanaman semuanya. Siram tanaman di kelas atau siram tanaman di halaman. Nah, apakah ada hubungan di antara dia terlambat dengan menyiram tanaman? Hubungnya tidak ada, cuma nanti kalau tidak ada dikasih hukuman, yang lain akan ikut lagi. Tidak ada dia papakan sama ibu. Jadi kedisiplinan itu tidak terterap sama anak. Iya, itu yang selama ini kita lakukan. Anak terlambat, tetapi dia disuruh menyiram bunga. Kemudian anak tidak membuat PR, kita suruh dia membersihkan WC. Itu hanya sepihak, ya kan Bu? Iya, belum tentu kita akan membuat anak tersebut sadar, karena dia tidak tahu dan tidak ada hubungannya dengan terlambat dengan menyiram bunga tersebut. Itu hanya memberi hukuman dan jera sesaat saja, ya kan Bu Ibu? Tapi Bu, bentar dulu. Ya. Kita bak kecil orang Minang, Bu, alam tak terbang menjadi guru. Seandainya kita tidak ada hukuman sama anak yang terlambat atau anak yang tidak disiplin, kita biarkan saja karena kata ini kan tidak ada hubungannya. Akhirnya disiplin tidak terterap sama anak. Iya Bu, betul sekali. Tetapi dalam menerapkan budaya positif di sini, kita akan membahas dulu tentang hukuman. Hukuman yang kita pernah terapkan, yang kita sering terapkan. Nah, padahal sebenarnya hukuman itu hanya bersifat satu arah. Tidak ada timbal balik dari murid, tidak ada kemana tujuan yang akan dicapainya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, ada kesepakatan sebelumnya. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia sebelumnya sudah berjanji, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan bertengkar lagi. Ternyata dia tetap berbuat seperti itu. Nah, kemudian di konsekuensi guru tetap menjadi monitor, tetap seperti mengatur bahwa kalau kamu melanggar ada sanksi. Anak sebenarnya tahu bahwa dia melanggar memang diberi sanksi. Itu adalah suatu hal yang pernah dia janjikan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Penyelesaian masalah yang diinginkan dalam guru penggerak adalah semacam restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Murid dan guru berbicara dan dijawab oleh murid, ada timbal baliknya. Guru bertanya, kenapa kamu terlambat? Saya terlambat bangun tadi Bu. Kenapa kamu terlambat bangun? Karena saya semalam terlambat tidur karena main HP. Nah, kamu tahu itu sudah melanggar keyakinan sekolah kita? Tahu Bu? Kita beri dia kesempatan untuk berpikir, apakah boleh kita melanggar keyakinan sekolah kita? Padahal itu semua sudah kita sepakati selama ini. Ya Bu, saya telah melanggar kedisiplinan. Nah, kita tanya lagi, apa hal yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya tidak akan mengulanginya Bu, katanya. Jadi kita beri dia kesempatan dan kita kuatkan. Iya, Ibu setuju, kamu tidak akan mengulanginya. Ibu tahu hal itu adalah salah, tetapi kita manusia tidak ada yang sempurna. Boleh kita melakukan kesalahan, tapi
kita suatu saat akan merubahnya dengan cepat. Kapan kamu akan memulai merubahnya? Besok, Bu. Ya. Terima kasih atas pengertiannya. Begitu adalah restitusi penyelesaian masalah yang dianjurkan oleh guru penggerak dalam pembelajaran menerapkan budaya positif. Ya, Ibu-ibu? Nah, selama ini kita telah selalu memberi hukuman. Baiklah, saya dan beserta guru-guru semuanya akan merubah itu semua supaya ada kolaboratif dari guru dan murid, guru dan guru ataupun kepala sekolah semuanya. Ya. Kalau seperti itu kan dari kurikulum TK memang seperti itu, Bu. Ya. Tetapi kami telah mencoba melakukan seperti itu, Bu. Tidak berubah karena murid yang di kota dengan di desa ini agak sulit juga, Bu. Iya, sebenarnya semua itu memang sulit. Tetapi lambat-lambat, sedikit demi sedikit kita diusahakan untuk merubahnya. Istilahnya kita berusaha membangkitkan dari diri anak supaya keluar motivasi dari dalam dirinya masing-masing tanpa paksaan dari kita. Itu makanya dilakukan restitusi tersebut. Kita tanya bagaimana pendapatnya dan bagaimana reaksi dia ke depannya. Itulah yang dinamakan dengan restitusi tersebut. Saya juga demikian. Selama ini sering juga memberi hukuman, tetapi saya sadar setelah dalam guru penggerak semua itu tidak boleh dilakukan. Ya, terima kasih atas respon dari ibu-ibu. Bukan hanya ibu-ibu yang harus merubahnya, tapi diri saya sendiri juga harus diubah. Itulah dalam pembelajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah semua itu, dalam materi yang keenam adalah ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, yang pertama adalah tipe penghukum. Tipe penghukum ini adalah seperti yang kita lakukan tadi. Kita cenderung memberi hukuman. Dia berbuat salah, kita beri hukuman. Murid berbuat salah, beri hukuman. Itu adalah tipe-tipe posisi kontrol manusia. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah berpateman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Yang mana hukuman tersebut itu seperti yang tadi saya contohkan. Siswa tidak memakai atribut lengkap, contohnya saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah suatu hukuman. Kemudian pada tipe pembuat merasa bersalah, ibu harus berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Kamu mengecewakan ibu, maka anak akan merasa bersalah karena dia telah mengecewakan gurunya. Itu adalah tipe kontrol pembuat merasa bersalah. Ada 5 macam ya ibu. Yang ketiga adalah tipe kontrol seperti teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Tolong bantu bapak. Sekali ini ya. Ya sudah, lain kali jangan seperti ini ya. Itu adalah tipe seperti teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini tipe pemantau ini agak sedikit berbahaya ya ibu. Ini disuruh membeli atribut. Tapi itu apakah kita tidak pikir apakah anak itu ada uang untuk membelinya? Nah, tapi seperti itulah tipe pemantau.
Kalau kamu tidak punya sepatu hitam, jangan kamu masuk ke kelas. Sebelum kamu cari dulu sepatu hitam, baru kamu boleh masuk ke kelas. Itu setelah anak menggantikan sesuatu yang dia buat salah, baru dia dibebaskan. Itu adalah tipe pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita kembalikan kepada diri anak. Bagaimana dia mencari solusi dari permasalahannya sendiri? Kita tanya, itu yang kebutuhan dia sendiri. Kita dengarkan. Saya nanti akan umpamanya dia contohkan seperti terlambat. Ya Bu, besok saya tidak ulangi lagi Bu. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta orang tua saya untuk membangunkan lebih awal Bu. Itu contohnya. Nah, memang seperti itu adalah tipe manajer. Tipe manajer inilah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara kepada semua guru. Karena di sini guru memang dituntut sangat sabar ya Ibu-ibu. Kita tidak boleh melakukan hukuman baik secara fisik maupun psikis. Tetapi kadang kita tidak bisa mengontrol diri dan kita melakukannya. Itu adalah hukuman yang sepihak tadi. Sebenarnya kita dituntut untuk bersifat sebagai manajer. Kita tanyakan apa yang akan dilakukan. Dan tahu kamu kesalahan kamu? Iya. Iya Bu. Nah, kami ini kan pengalaman bagi guru agama Bu. Iya. Biasanya kan anak-anak ini setiap lokal kan ada jam agamanya 4 jam. Iya Bu. Nah, setiap jam agama itu sebelum pelajaran dilanjutkan itu sholat duha dengan membaca Al-Quran. Iya. Kalau anak-anak itu tidak membawa Al-Quran, kan disuruh membawa Al-Quran. Iya. Kemudian dia juga tidak membawa Al-Quran. Iya. Jadi kalau kami biarkan, kami minta itu apa maksud tujuan yang mau dia itu Bu? Iya. Nampaknya akhir-akhirnya juga enggak Iya. Al-Quran. Jadi bagaimana Bu yang sebenarnya supaya cita-cita tercapai, anak itu bisa berhasil. Bagaimana itu dari kurikulum Merdeka ini Bu? Iya. Nanti kita akan sampai ke situ Bu, bagaimana menumbuhkan motivasi dari dirinya itu sendiri. Karena kita dari tadi sudah saya jelaskan bahwa kita memang tidak bisa mengontrol orang lain. Itu harus timbul dari dirinya dulu, baru dia bisa berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, menimbulkan motivasi dari dirinya sendiri itu memang agak susah Bu. Kita harus berusaha dengan berbagai macam cara. Ya, tapi semua itu kita sebagai pendidik kita tidak boleh putus asa. Semua hal telah kita lakukan dan harus selalu kita lakukan untuk menjadikan anak kita anak yang berkarakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara memang adalah tipe manajer. Tetapi walaupun kita sudah melakukannya, sudah berusaha, tetapi belum juga maksudnya belum juga diterapkan oleh anak masih saja berbuat kesalahan, itu kita serahkan saja lagi dan kita berdoa supaya nanti terbuka hati anak tersebut. Nah, kita tidak bisa mengontrol semua anak supaya dia mengikuti kata kita, tapi kita selalu berusaha. Ya Bu? Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Bu. Nah, kemudian kita telah sampai ke posisi kontrol. Tadi sudah saya contohkan posisi kontrol yang seperti apa. Ada 5 tipe tadi, 5 macam posisi kontrol. Kemudian saya kecewa sekali dengan kamu. Ya Ibu-ibu, ini termasuk posisi kontrol yang mana yang di antara kelima tadi Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu-ibu boleh memberikan tanggapannya? Membuat apa tadi Bu? Membuat merasa bersalah. Iya, bagus. Terima kasih Bu Dewi telah menanggapinya dengan baik. Ini ibunya merasa kecewa sekali. Itu adalah kata-kata yang diucapkan untuk tipe
merasa bersalah yang diberikan kepada anak kita. Dengan kalimat seperti itu, anak kita akan merasa bersalah dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut ibu-ibu dan bapak, ini tipe kontrol yang seperti apa ini ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, di antara yang kelima itu tadi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana ibu-ibu boleh memberikan tanggapan? Tadi ada 5. Ya, lupa ya. Yang pertama ada hukuman, yang penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi berdasarkan contoh yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk tipe kontrol yang seperti apa? Penghukum. Iya, bagus Bu Dewi. Ini adalah tipe penghukum. Menghukum anak-anak dengan perkataannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Anak merasa terhukum dengan perkataan seperti itu. Ya ibu-ibu, lanjut. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol seperti apa ini? Ini yang ketiga ya. Ini yang keberapa? Ya, ketiga. Apa ini? Tipe kontrol seperti apa ibu? Manajer. Iya. Terima kasih ibu-ibu telah menyimak penjelasan dari saya tadi. Dapat menjawabnya benar. Adalah tipe manajer. Kita kembalikan kepada anak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bukan kita yang memberikan saran. Kamu lakukan ini, bukan. Tetapi kita kembalikan kepadanya. Kamu ingin melakukan apa untuk memperbaiki kesalahanmu? Nanti dia akan jawab, ini melakukan ini bu. Nah bagus. Seperti itu. Adalah tipe kontrol manager. Kemudian yang keempat, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Bagus. Itu adalah tipe kontrol teman demi ibu. Kita seolah mengajaknya untuk seperti teman kita. Lakukan demi ibu. Itu akan membuat dia merasa senang. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, pemantau. Ini adalah contoh tipe kontrol yang pemantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ditekankan kepada anak, kalau kamu tidak sesuai dengan yang diaturan, nanti kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sama seperti tadi, kamu harus membeli atributnya di koperasi, baru kamu bisa masuk ke kelas. Itu adalah tipe kontrol pemantau. Ya Bu? Ya, jadi Bu, Ya. kalau kita simak dari awal sampai akhir Bu, berarti sekarang pertama tidak boleh menghukum anak. Ya Bu? Kedua dulu, Ya. biarkanlah dengan kesadaran anak sendiri. Ya. Kalau kita terapkan seperti ini Bu, tapi kita coba dulu kan. Ya. Bagaimana hasilnya kan? Ya. Ya, tapi yang kalau Mbak Kecil orang Minang, kalau kita kembang menjadi guru, Ya. yang kita lakukan yang telah berlalu kan tentang hukuman. Ya. Nah, tapi sekarang kita coba pakai kata ibu tadi, kita harus berusaha. Ya. Ya oke lah, kita Ya. coba dulu kan. Ya. Anak tidak dikasih hukum, Ya. kemudian dikasih saran. Ya. Apakah dia sadar atau tidak? Coba kita lihat. Iya. Itu hasilnya. Iya, kita sama-sama mencobakan Bu, karena itu yang dianjurkan oleh pendidikan kita sekarang ini. Iya. Kita memakai teori Ki Hajar Dewantara, yaitu kita tidak boleh menghukum anak baik fisik maupun psikisnya. Kita berusaha menjadi teladan bagi anak dengan kita memberikan contoh-contoh yang baik kepadanya. Tapi suatu saat anak akan ingat akan
akan sesuatu yang telah kita lakukan di media. Ya Bu? Ya? Misalnya kelas 1 nih Bu. Ya. Kelas 1 kan dari peralihan dari TK. Ya. SD. Ya. Kalau kita membicarakan seperti itu, Ya. mungkin kurang paham. Kalau menurut Ibu bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak kelas 1 supaya dia bisa memahami apa yang kita inginkan yang terbaik? Iya, itu tadi adalah prinsip pembelajaran disferensiasi, Bu, untuk bisa anak memahami. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan tes awal dulu, seperti tes asesmen diagnostis. Kita akan mengkaji, kita akan memahami ini anak ini pada level berapa. Kemudian ini anak ini seperti apa. Itu telah terbaca oleh asesmen kita nanti. Setelah kita membuat seperti itu, asesmen seperti itu, kita akan bisa melanjutkan pembelajaran itu ke arah yang mana. Contoh di kelas 1 tersebut ya Bu. Kalau di kelas 1 kan masih banyak masa-masa bermainnya. Nah, jadi kita harus sesuaikan. Ini anak ini suka mendengar. Nah, kalau dia suka mendengar, kita kasih media yang hanya mendengar saja. Tapi kalau tipe anak yang satu ini, kan kita bisa kelompokkan itu ya Bu. Bukan satu-satu benar gitu. Jadi kita bisa kelompokkan. Kalau yang ini dia suka melihat. Dia tidak akan mengerti dengan hanya mendengar saja. Dia suka melihat. Kalau dia melihat, dia akan dengar. Nah, maka media-media seperti itulah yang akan kita rencanakan. Kita akan memberi pelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, bukan berdasarkan kebutuhan kita. Contohnya anak ini, ada sekelompok anak yang bisa dengan mendengar dan melihat. Ya, kita kasih media seperti Enfokus, ada suara dan ada bisa dilihat, audio dan visual. Ya memang banyak yang harus kita lakukan untuk membuat anak kita paham akan yang kita sampaikan. Begitu kira-kira ya Bu. Tapi kalau masa bermain itu kita cocokkan bermain sambil belajar. Bisa kita masukkan materi seperti itu. Dia tidak hanya bermain saja, tetapi kita bisa tanamkan pembelajaran di saat dia bermain tersebut. Memberi gambar-gambar atau seperti media-media gambar-gambar, nanti dia tidak akan sadar bahwa itu adalah belajar sekalian. Seperti itu Ibu. Bisa dipahami Bu? Ya, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah keyakinan kelas. Nah, jadi di setiap di setiap semester kita sebenarnya dianjurkan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberi tanggapan? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas tersebut? Ya Bu? Keyakinan mungkin suatu kesepakatan, kalau Ya. peraturan nanti ujung-ujungnya hukuman gitu. Ya, boleh. Ada yang lain? Kalau menurut Ibu Dewi, keyakinan itu adalah kesepakatan dan peraturan adalah suatu ujung-ujungnya hukuman. Bagaimana menurut ibu-ibu yang lain? Apakah ada tanggapannya mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas tersebut? Memang belum. Bisa jadi. Nanti kita potong yang pas ibu kayak keluar. Ya. Nah, bisa kita lanjutkan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ibu Dewi tadi betul, tetapi perlu saya sempurnakan ya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan bersama, maka terjadilah keyakinan kelas. Tetapi kalau peraturan kelas itu adalah yang membuatnya sepihak dan harus dipatuhi. Anak setuju ataupun tidak setuju harus dipatuhi. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita meminta pendapat anak yang disuruh untuk membuatnya. Kamu ingin keyakinan kelas yang mana? Datang lebih awal Bu. Itu adalah permintaan
setuju harus diikuti. Itu bedanya ya Bu-ibu. Ya, di dalam kita memulai pembelajaran atau di awal semester, kita seharusnya membuat keyakinan kelas. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Karena nanti di situ akan terdapat bahwa diri anak akan merasa bahwa dia yang membuat itu, maka dia akan mematuhinya. Dia akan sadar, oh awak kita yang buat, kenapa kita yang melanggar ya? Nanti dia akan sadar sendiri gitu. Itu gunanya keyakinan kelas sebenarnya. Keyakinan di kelas dibuat secara abstrak. Tidak boleh bertele-tele, singkat dan kalimatnya jelas. Nah, kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal ini maksudnya adalah yang bisa diikuti oleh semua. Semua yang ada di kelas harus bisa mengikuti. Itu kalimatnya, pernyataannya harus universal itu. Jangan separuh bisa mengikuti, separuh tidak bisa mengikuti. Umpamanya, bayar uang kas 2.000 seminggu, yang lain tidak bisa. Nah, jadi semuanya harus sepakat dulu, semuanya harus bisa melakukan tanpa ada keberatan. Maksudnya semuanya bisa itu bisa dilakukan oleh semua. Umpamanya buat keyakinan ini ada contohnya anak yang tidak cukup fisiknya, kita buat keyakinan kelas yang tidak bisa dia lakukan, itu tidak boleh. Lanjut, dibuat dalam pernyataan positif. Kalimatnya tidak boleh membuang sampah, itu adalah kalimat negatif. Kalimatnya harus positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat yang baik, yang tanpa menyuruh, tanpa melarang, tetapi atas perintah kesadaran sendiri. Kalimatnya seperti itu. Tidak perlu banyak, sedikit saja agar anak mudah mengingatnya. Percuma banyak-banyak kan ibu-ibu, kalau dia lupa ada 20 keyakinan kelasnya contohnya kan. Dia susah untuk menghafal dan mengingat apa kesalahannya, apa yang telah dia langgar. Cukup sedikit saja, tetapi bisa dia patuhi semuanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, itu contohnya saya dalam membuat keyakinan kelas di kelas saya. Anak diberi kertas berwarna untuk mencatat dan menuliskan usulannya. Dia ingin keyakinan kelas seperti ini. Tempel ke dinding, kemudian nanti kita revisi mana kalimatnya yang bagus, atau nanti kan ada yang sama, nanti usulannya ambil satu saja kalimat yang positif, kita cocokkan. Kemudian setelah kita buat, kita mintakan pendapat murid untuk membuat keyakinan kelasnya. Kita salinlah di kertas yang agak bagus. Itu kalau di kelas saya ya ibu-ibu, saya salin ke kertas. Kemudian setelah disalin, anak-anak bersedia untuk menandatangani di samping pernyataan yang telah ditulis tadi. Karena itu tandanya mereka menyetujui keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama-sama. Ditandatangani sama-sama di situ. Kalau kita lihat di lokal buka sangat banyak itu Bu peraturannya, keyakinannya dibikin dulu. Iya, ada 11. Itu permintaan murid. 11 itu sederhana ya Ibu. Sebenarnya kadang kan ada juga yang banyak. 11 sampai 5. Dia ada juga permintaannya. Saya tulis di situ. Itu kan tergantung kesepakatan dia. Masih ada yang tinggal. Itu sebenarnya masih ada yang tinggal, tetapi tidak terlalu membawa dampak negatif gitu. Ya. Untuk selanjutnya, nah pembelajaran yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 macam cara
membuat murid untuk mandiri dan bertanggung jawab tersebut, yaitu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga distribusi ini adalah suatu usaha, suatu kegiatan yang untuk bisa membuat anak sadar akan kesalahannya sendiri. Tanpa kita suruh, tanpa kita paksa, nanti dia akan merubahnya sendiri. Nah, menstabilkan identitas seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Itu adalah usaha kita untuk menstabilkan identitasnya. Jangan dia merasa bersalah. Jangan dia merasa, oh salah, berarti saya terlalu buruk. Dia tidak berpikir seperti itu. Kita contohkan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Maka dia akan mempunyai kekuatan bahwa dia tidak terlalu buruk dalam pandangan orang lain. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya. Dia melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Nah, jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tertentu. Seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dia merasa diterima, merasa senang dia karena kita sudah menanyakan alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Nanti dia akan jawab, saya seperti ini bu, saya tidak senang bu. Dia itu tadi cuma jejek saya bu. Iya, kamu boleh melakukan seperti itu. Iya, tetapi apakah itu tidak melanggar keyakinan kelas kita? Nah, nilai kebajikan mana yang telah kamu langgar? Nah, seperti itu adalah penyelesaian dalam segitiga restitusi. Kemudian anak menjawab, iya bu, saya telah melanggar keyakinan kelas yang nomor 5 bu. Nah, saya tidak bisa menghargai teman bu. Nah, nanti dia akan sadar dengan sendirinya bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah dia buat sendiri. Dan mudah-mudahan dengan demikian anak akan menjadi sadar dan bisa merubahnya untuk yang kedepannya. Seperti itu anjuran dari Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran dalam mendidik murid kita untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Ya, Bu? Ya. Di sekolah ibu ada bu. Satu lagi anak itu juga lagi kita kantor. Satu lagi anak itu juga lagi dia berjanji berubah. Besok itu lagi ada ibu merasakan. Iya, memang benar. Semua orang ini kan ada yang mau merubah, ada yang tidak mau. Maklumlah. Kan juga kita berusaha bersama-sama di sekolah ya Bu. Dia kan ini lain lagi, lahirnya dari mana, ini lahirnya dari mana, itu adalah kodrat alam ya Bu. Jadi kita sebagai pendidik diusahakan atau berusaha semaksimal mungkin supaya nanti anak tersebut yang dari istilahnya dari contohnya lahirnya dari seperti itu, maaf ya Bu, umpamanya di keluarga dia tidak ada disiplin, tidak ada cara untuk budaya positif, itu makanya kita susah di sekolah untuk berubahnya karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal negatif di rumahnya. Nah, jadi walau demikian kita tidak boleh hanya udahlah nggak mau lagi, kita selalu. Dan itulah guru, itulah usaha guru. Bagaimanapun kelakuan murid, kita dituntut, memang dituntut untuk selalu mendidiknya dan sabar. Memang berat jadi guru itu ya Bu. Iya. Berarti kalau anak itu terus bu, kita nggak boleh emosi ya Bu ya? Iya, memang benar tidak boleh emosi. Tapi kadang kan kita manusia ya Bu. Ya, kadang kita kan manusia, di situ adalah letak kontrol diri kita tadi.
Kadang kita memang emosi sama anak seperti itu, tapi kita sadar bahwa oh hal itu saya salah melakukan seperti itu. Ya Bu, ya terima kasih atas tanggapan Ibu semuanya. Saya senang sekali dan ini adalah contoh restitusi yang telah saya lakukan di kelas saya. Tetapi beberapa itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita harus mau merubahnya. Nah, kenapa Bapak makan Jawa? Terlambat jajan. Oh, jadi terlambat jajan. Nah, jadi masuk sudah bunyi. Jadi sisa makanan sudah bukan dalam kelas lagi. Apakah tahu untuk melanggar keyakinan kelas kita? Tahu. Kalau kita Bisa tahu, terdengar, Ibu? Bisa, Bu. Terima kasih. Gampangnya nanti kata nanti besarnya mau jadi apa? Pemain bola. Ada orang sedang main bola makan-makan? Tidak. Jadi dari kecil kita biasakan untuk berbuat disiplin. Seperti makan makanan harus di jam istirahat. Pemain bola itu juga harus disiplin. Nah, cita-cita kita itu harus tercapai dengan adanya disiplin kita dari kecil. Ya, kata mau yang pernah lakukan salah mau bertanggungannya. Mau kapan mau debat? Besok. Kalau besok tidak ada lagi seperti itu ya. Ya, karena pintar dan mau merubah kesalahan. Ibu bangga sama kamu. Ya, itu tadi adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas saya sendiri. Nah, saya berharap setelah diseminasi yang telah saya lakukan ini, kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita sesuai dengan anjuran Ki Hajar Dewantara. Bisa ya Ibu-Ibu? Ya, terima kasih atas semuanya. Kemudian dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai anom, manajer atau pemimpin yang baik yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya Bu-Ibu, boleh kita semua nanti setelah diseminasi yang telah saya lakukan ini, kita semua tidak ada lagi melakukan hal yang istilahnya tidak sesuai dengan kurikulum merdeka kita. Kurikulum merdeka kita adalah sesuatu yang luas, bebas, dan semuanya telah dianjurkan oleh Bapak Pendidikan kita. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, kita semua harus bekerja sama, saling berkolaborasi untuk kemajuan dan karakter murid kita masing-masing menjadi lebih baik sesuai dengan profil Pancasila kita. Ya, terima kasih telah memberikan waktu untuk saya untuk melakukan pemahaman tentang budaya positif ini, dan semoga apa yang telah kita cita-citakan menjadi kenyataan untuk murid kita ke depannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya
Ibu-ibu dan bapak semuanya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.